yang tahu suara apa? Kerikil. Kerikil dari apa? Batu ya. Jadi sifat batu ini yang melintas di mindset bunda-bunda apa? Sekarang ini yang melintas ketika Abang Solihin memegang batu kerikil, apa yang melintas di mindsetnya? Keras. Kalau ibu bunda ini keras juga? Keras ya. Sifat batu adalah keras. Yang ini apa ini? Batu cincin keras tidak? Keras ya, baik. Sebelum kita mulai ke tema, sekarang saya akan buka analogi atau logika. Ternyata sifat batu ini keras, tapi ternyata sekeras-keras batu bisa dibentuk. Memang tak bisa dirubah ini batu, tak bisa dirubah. Tetap namanya batu, tetap sifatnya keras. Tapi sekeras-keras batu bisa dibentuk. Dengan apa? Diukir, berubah menjadi apa ini? Berubah menjadi batu cincin. Oh, ternyata batu yang keras bisa dibentuk menjadi cincin. Kita lepas batu dulu ya. Kita taruh batu dulu. Nanti kita sambungkan dengan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hadis, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Qila man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Qala aidan iza azamat ummati dunya nuzi'at minha haibatul Islam wa iza tarakatil amru bil ma'ruf wa naha 'anil munkar hurimat barakatil wahyi wa iza tasabbat ummati sakatat min ainillah atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati Ketua Majelis Pengajian Al-Muttaqin, yang kami bangga-banggakan dan muliakan semua bunda-bunda yang cantik-cantik saat ini, yang rapi, masya Allah. Ini bidadari dunia, ya. Tapi nanti di akhirat berubah menjadi ratunya bidadari. Nanti di surga. Maka nanti kita akan bahas kuncinya bagaimana caranya supaya kita salah satu poin ratunya bidadari. Mungkin sudah dibahas dengan panjang lebar dengan rekan saya Erna, Ibu Elina, dan Sultanan.
Maka tema pada saat ini karakter cerdas. Akan saya bahas cuma 3 poin saja. Ya. Poin pertama, pernah mendengar kata watak? Ada pernah mendengar watak? Pernah. Saya mau tanya cuma sama bunda yang cantik ini, apa itu watak? Sifat. Kalau bunda ini, sifat. Kalau ibu ini, bunda ini, sifatnya enggak? Jadi watak ini kalau bayi lahir di satu kampung atau pelosok tergantung lingkungan. Kalau di kampung itu karakternya atau sifatnya agak fanatik ya, identik dengan sukunya, adatnya, maka watak yang tadi keras ini maka akan berubah menjadi karakter. Karakternya sesuai dengan lingkungan. Jadi bedanya watak, bedanya karakter. Menurut ibu yang belakang, apa bedanya? Menurut ibu Aji, apa beda karakter dengan watak? Coba, apa luaskan isi pikiran? Enggak apa-apa, bukan masalah. Memang kita ini ada salah. Apa menurut ibu? Apa bedanya watak dan karakter? Coba, ibu Aji. Apa pikiran? Watak, karakter. Ini mirip tapi beda. Beda tapi mirip. Bayangkan, sama kayak anak SMP ditanya, "Nak, kelas berapa?" "Kelas 1 katanya. Bukannya kelas 7. "Oh iya," katanya, "kelas 1. Beda tapi sama tapi beda. Kelas 7 dibilang, padahal kelas 1 SMP kan? Tapi tidak kelas 7. Sama karakter ini. Mana yang lain? Beda tapi sama tapi beda. Ternyata beda dia. Kalau watak ini dari lahir. Karakter terbentuk setelah lahir. Karakter ini bisa baik, bisa buruk, tergantung lingkungan. Maka cincin ini ibarat karakter, batu tadi ibarat watak. Itu poinnya. Ternyata sekeras-keras batu bisa dibentuk menjadi cincin, batu cincin. Apalagi manusia ini, walaupun sekeras-keras watak manusia, bisa dibentuk dengan karakter jadi baik. Maka salah satu kanser tempat mencetak karakter, salah satu poin karakter kanser. Termasuk ibu yang cantik, kenal kan? Dia udah punya karakter dia, dicetak. Watak yang keras ibu yang suka pemarah, ya, suka berbicara tanpa mikir dulu, mudah. Batu aja bisa dirubah menjadi cincin, menjadi cobek kan? Ada yang punya batu cobek di sini? Ada. Lebih mantap daripada batu dari semen kan? Batu yang keras saja bisa dirubah, apalagi watak-watak bunda-bunda ini gampang nih menjadi ratunya bidadari, gampang. Maka sifat bidadari adalah tidak gosip yang negatif, korupsi yang negatif. Ini poinnya sifat karakter ratunya bidadari. Sekarang setelah watak dibentuk, maka dibungkus dengan pintar. Kalau pintar ini bisa dipelajari di mana-mana. Ibu ingin pintar? Ingin? Belajar. Ingin pintar segi bahasa Cina, bahasa Korea, belajar. Bahasa Inggris, belajar. Bahasa Arab. Ternyata pintar mudah dipelajari. Tidak ada karakter tidak bisa kalau pintar ini. Setelah karakter tadi diolah, maka dibungkus dengan pintar. Yang paling tinggi lagi adalah cerdas. Nah ini dia. Sekarang saya mau tanya sama siapa ya? Sama bunda, siapa yang cantik? Apa bedanya pintar dan cerdas? Apa bedanya? Pintar sama cerdas.
Ini hampir mirip, sama tapi beda tapi mirip dia kan. Coba apa bedanya? Pokoknya beda, tidak sama. Ya, nggak sama pintar dengan cerdas. Kalau pintar ditanya 1 tambah 1 berapa? Maka akan jawab 2 pasti dia, karena berdasarkan materi, berdasarkan ilmu, berdasarkan pengalaman. Tapi kalau orang cerdas tidak, ditabraknya materi, ditabraknya. Orang pintar ditanya 1 tambah 1, dia jawab 2. Tapi orang cerdas tidak, berapa? 1 tambah 1 berapa? 2000 dia bilang. Bayangkan, bingung orang pintar. Kok 2000 ya? Berapa? 100 juta dia bilang. Bayangkan kok bisa melompat menjadi 100 juta. 80, 60, 11 bisa dia jawab. Karena pakai analogi dia. Kejelasan linguistik. Kejelasan memahami sesuatu dengan bahasa, dengan memahami luar biasa. Dengan linguistik, kejelasan mereka menganalogikan. Nanti kita bahas, kalau bahas nanti kapan kita bahas tentang kok bisa Pak menjadi 100 juta hanya 1 tambah 1. Perlu ini yang satuan khusus ini, nggak bisa dibahas jam kerja. Karena untuk memahami watak yang keras ini perlu dengan kecerdasan. Nggak bisa hanya ini jam berapa ini? Hampir jam 3. Kan kemana ini? Jadi masuk ke timah ini. Bayangkan. Baik, kecerdasan ini bedanya pintar dengan cerdas adalah kalau cerdas menggunakan analogi, kalau pintar berdasarkan materi. Baik, ini yang pertama. Yang kedua tentang dunia. Dan saya minta 3 poin. Yang kedua dunia. Yang mana Nabi kita bersabda, "Iza azomat ummati dunia." Apabila umatku terlalu cinta, terlalu agungkan dunia, sampai lupa mengagungkan Allah, lebih dia mencintai dunia daripada yang menciptakan dunia, maka apa yang akan terjadi? Nuzi'at minha haibatul Islam, akan dicabut darinya kehebatan Islam. Bahaya kan? Bukan kita tak boleh kaya, boleh kita sukses, memiliki segalanya, tapi jangan mengalahkan cinta kita kepada Allah. Nabi ini berdasarkan wahyu, bukan berdasarkan nafsu. Iza azomat ummati dunia, apabila umatku terlalu mengagungkan dunia, nuzi'at minha haibatul Islam, akan dicabut dari dirinya cinta Islam. Wajar hari ini manusia di mana-mana, kadang nggak sholat, bohong biasa, nipu, riba. Karena rasa saya dengan Islam, Allah lah cabut. Ini bahaya. Yang kedua, wa iza talakatil amru bil ma'ruf wan naha 'anil munkar. Apabila umatku tidak mau lagi mengajak kepada kebaikan, tidak mau mencegah kejahatan, murimat barakahil wahyi, Allah akan cabut keberkahan dari dirinya. Masya Allah. Keberkahan rezeki dicabut, keberkahan umur dicabut, keberkahan rumah tangga hilang. Wajah hari ini berantem duga, tidak cerai. Kenapa nggak ada keberkahan? Maka poin penting dalam rumah tangga, kita usahakan mengajar anak kita. Nah, sudah sholat belum? Nah, ngaji. Mana bapak? Di kamar, belum bangunkan. Karena supaya dapat keberkahan. Selain tegur, selain mengajak kepada kebaikan. Level tertinggi mampu mengajak kepada orang lain. Ini mantap lagi. Maka perlu dengan hikmah, perlu belajar cara berkomunikasi yang terjadi pertengkaran karena salah
dulu sebelum mikir dulu. Saya ngomong sama ibu itu, dia lama yang bayar utang, misalnya, maka kalimat apa yang mau saya sampaikan sama ibu ini? Sudah 3 bulan tak bayar utang, perlu diasah mulut ini ya, supaya jangan menyinggung. Kalau kita paham hadis sebenarnya, nanti di hari kiamat huru hara orang yang ikhlas dia ikhlaskan orang yang punya utang karena dia betul keadaan sulit, maka jangan dibebaskan dari bencana hari kiamat. Ikhlas dia, tapi nanti setelah ada uang dia lagi. Tapi dia mudahkan pembayarannya, bukan langsung harus bayar, kan memang orang lagi susah. Yang terakhir adalah apabila umatku sesuai caci maki, hina menghina, maka jatuh dari pandangan Allah. Kalau kita suka menyalahkan orang, membuka air tersirat di hati saya paling hebat, sering mendahulukan berprasangka jelek, suuzon. Setiap berkomentar atau berpendapat yang diiringi nafsu, perasaan, tanpa berlandaskan ilmu, akan terjadi. Karena pengaruh selalu mendahulukan berprasangka jelek. Maka ketika hidup di dunia ini adalah waspada dengan harta yang kita miliki. Jangan sampai mengalahkan cinta kita kepada Allah. Poin ketiga adalah perasaan. Harus kita sadar memahami jati diri kita. Kita ini sebenarnya seperti wayang. Ada yang pernah lihat wayang? Wayang ini kalau nggak digerakkan sama tukang dalang ya. Wayang? Apa? Dalang ya. Karena perlu saya belajar ya. Masih perlu diasah dalang. Maka tak akan bisa bergerak di wayang kalau tak digerakkan. Ternyata kita ini seperti wayang sebenarnya, pengusaha. Ada orang datang ke kita, ngomel-ngomel dia, ibu ini belar-belar di sana kan? Kita sama aja, mau bungkus orang kasar ke kita senyum aja. Nama apa salah saya? Ya saya tulis. Ngomel dia dari pena, ya bu, saya tulis apa salah saya. Biar saya perbaiki. Simpel kan? Karena orang tegas ingin selalu berkasih sayang. Karena kalau berantem, apa kalau takut? Bayangkan enak kan? Akan musuhan dengan keluarganya. Bagus catat aja kalau dia nyalahkan kita. Kenapa orang tegas? Kalau kita ada orang menyalahkan kita, memfitnah, poin dapat pahala. Benar kan? Dapat pahala kan? Pahala dia ngalir kan? Dosa kita ngalir. Ternyata orang cerdas ini perlu. Jangan hanya sekedar pintar. Kalau pintar gengsi dia. Jadi kan orang S3 ini masa SD. Nah ini ada rasa ego yang bersirat. Tapi orang cerdas dari poin. Maka satu kalimat yang indah bisa kita jadikan motivasi. Dengar kalimatnya, nanti ibu simpulkan. Tidak sabar itu sama dengan tidak berpikir. Tidak sabar itu sama dengan tidak berpikir. Pada dasarnya manusia bisa sabar kalau diuji Allah berupa kenikmatan, berupa menyenangkan. Bagaimana kalau diuji berupa yang tidak menyenangkan? Kehilangan, sakit, sempit, musibah, dan lain sebagainya. Mengapa sulit menerimanya? Karena tidak melihat petunjuk pikir. Kenapa tidak melihat petunjuk? Karena tidak sabar. Satu. Yang sabar akan sangat
dilakukan apabila kita sendiri, kita semua tidak mampu untuk berpikir secara sadar bahwasanya dunia ini apapun yang terjadi ujian dari Allah. Hakikatnya ujian. Harta yang kita miliki, karir yang bagus, rumah, mobil yang mewah, anak dan keluarga, ini adalah milik Allah dan titipan Allah. Apakah Anda bersyukur atau syukur? Coba simpulkan ini. Kesimpulannya apa? Poin yang saya ucapkan ini, 2 poin. Saya lagi ya. Nanti Ibu bayangkan yang diucapkan Pak Solihin tadi, poinnya 1. Tidak sabar itu sama dengan tidak berpikir. Pada dasarnya manusia bisa sabar apabila diuji berupa yang menyenangkan. Bagaimana kalau yang tidak menyenangkan? Kehilangan, sakit, sedih, kesulitan, musibah, dan lain. Mengapa sangat sulit menerimanya? Karena tidak melihat petunjuk pikir. Kenapa tidak melihat petunjuk? Karena tidak sabar. Yang kedua, sabar akan sangat sulit dilakukan apabila kita tidak mampu berpikir untuk sadar. Sabar akan sangat sulit dilakukan apabila kita tidak mampu berpikir untuk sadar. Sadar bahwasanya dunia ini apapun yang terjadi adalah ujian Allah dan titipannya. Apakah Anda bersyukur atau kufur? Silakan bunda-bunda yang cantik-cantik simpulkan apa poinnya yang saya ambil di 2 poin yang saya sampaikan ini. Karena berhubung waktu sudah habis, jam 3 menjelang kita asar makan kue-kue, sekalian dipikirkan yang saya sampaikan dari akhir ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi